Bismillahirrahmanirrahim. Biridha'illahi ta'ala wa bisyafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa khalihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i shalihin wa jami'il malaikatil muqarrabin. Thumma khususan ila sahibi hadzal kitab Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani wa ila jami' syekhina al-karim Syekh Kiai Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani wa Kiai Abdullah Yaqin wa Hamidah wa Kiai Irsyad wa Maimunah wa Kiai Harun wa Khadijah wa Kiai Abdul Latif bin Kidam wa Hamidati wa ila jami' ahli wa ahlikum. Sya'unillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal fi alamatil khairi ing dalem nerangake pira-pira tanda-tandane kebaikan atau kebagusan. Qala alaihi salatu wassalam, dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, alamatus sabri utawi pira-pira tandane sabar, husnus sarirati iku baguse ati, indallahi ing dalem ngersane Allah, wa husnul khidmati lan baguse khidmah atau wa husnul khidmati lan baguse ngeladeni ngabdi. Nabi Muhammad bersabda, alamatus sabri husnus sarirati indallah. Tanda-tandanya sabar itu baik hatinya, bersih hatinya di hadapan Allah. Karena orang yang selamat itu nanti sesuai dengan firman Allah, ya, sesuai dengan firman Allah. Saya lupa itu mana. Sesuai dengan firman Allah, seseorang yang selamat nanti di hadapan Allah dialah orang yang bersih hatinya, baik hatinya. Karena tidak semua hati itu bersih. Hati kita itu terkadang masih ada banyak penyakit. Apa penyakitnya? Terkadang hati kita masih memiliki sifat sombong, penyakit riya, penyakit iri, penyakit dengki. Semua itu adalah penyakit-penyakit hati. Dan penyakit-penyakit itu harus disingkirkan. Jadi yang gampang iri sama orang lain, maka sifat iri itu harus dibuang. Kenapa? Karena itu penyakit hati. Jadi tandanya orang sabar, kata Nabi Muhammad, itu baik hatinya, bersih hatinya di hadapan Allah. Itu. Wa husnul khidmati, dan baik pengabdiannya kepada Allah. Kita ngabdi kepada Allah itu. Makanya kita ini disebut hamba. Namanya hamba itu ya harus ngabdi. Seperti kalian di sini bersih-bersih, ngapain? Itu ngabdi. Ya, kalian bersih-bersih mushola, kalian bersih-bersih kelas, itu namanya ngabdi, mengabdi. Mencari ilmu itu enggak cukup hanya sekedar mencari ilmu, tapi harus dibarengi dengan pengabdian. Ya, dibarengi dengan pengabdian. Mencari ilmu, insya Allah ilmunya manfaat. Tapi ilmu, ya Pak, istilahnya begini, kalian mencari ilmu tujuannya satu, untuk menghilangkan kebodohan. Yang kedua, dengan khidmat kalian itu, dengan mengabdi kepada guru itu agar ilmu kalian menjadi manfaat dan berkah. Kalau cuma mencari ilmu saja, ya, mencari ilmu saja, nanti ilmu itu nanti kalian akan hilang. Kenapa? Karena sifat manusia itu pelupa.
Ya sekarang ingat tapi nanti akan lupa. Ya. Jadi ngabdi kepada Allah itu bagaimana? Ya, menjalankan sesuatu perkara yang diperintah oleh Allah. Allah memerintahkan sholat, ya kita sholat dengan sebaik-baiknya, dengan sebaik-baiknya mengabdi kepada Allah, karena Allah yang memerintahkan itu. Allah yang memerintahkan kita sholat itu, ya maka sebaik-baiknya kita mengabdi kepada Allah. Jadi seperti itu. Ya Ali yuhai Ali, lil mukmini iku kedue wong mukmin. Lil mukmini iku kedue wong mukmin atau wong iman, salasu alamatin utawi telu pira-pira tondo. Bugdul mali rupane bendu harta, wa bugdun nisa'i lan bendu wong wadon, pira-pira wong wadon, wa bugdul kalami lan bendu guneman fi i'radin nasi ing dalem keprawirane menungso. Kata Nabi Muhammad, ya Ali, wahai Ali, orang yang mukmin itu ada 3 tanda. Tanda-tandanya orang yang beriman itu ada 3. 1, dia itu membenci harta. Ya, yang kedua membenci wanita. Tapi perhatikan dulu, maksudnya membenci harta bukan berarti kita harus miskin. Membenci harta bukan harus kita itu kere, bukan. Membenci wanita wa bughdun nisa'i bukan berarti kita membenci orang perempuan, bukan. Tapi maksudnya benci di sini jangan terlalu fokus terhadap wanita. Jangan terlalu fokus terhadap harta. Yang ketiga, jangan wabughdul kalam, membenci ucapan-ucapan yang sekiranya menyakiti hati orang lain, atau membenci orang lain, maksudnya membenci ucapan, membenci ngomong, membicarakan orang lain. Ya. Satu, kita punya harta, jangan terlalu fokus terhadap harta itu. Ya, karena yang namanya harta itu nanti pasti akan habis. Satu harta. Orang kalau fokus sudah sama harta, berarti gak akan fokus terhadap ibadahnya. Tuh. Kemudian yang kedua, wabughdun nisa, membenci wanita. Maksudnya bukan kita itu harus benci sama orang perempuan, tapi jangan terlalu fokus. Maksudnya jangan terlalu fokus, jangan terlalu mendalam tentang masalah wanita. Artinya apa? Jaga pandangan kita terhadap wanita, jaga pergaulan kita terhadap wanita. Kita syahwat enggak? Ya syahwat. Kalau ngelihat wanita cantik syahwat. Siapa yang enggak syahwat? Makanya itu kita itu membenci diri kita, membenci agar kita itu tidak menggoda atau tidak mendekati wanita itu. Bukan berarti harus membenci seorang wanita. Ya, kenapa? Ya wanita itu kan disebutkan wanita itu almar'atu syammun qatilun. Wanita itu racun dunia yang mematikan. Racun. Ya, racun dunia yang mematikan. Gara-gara wanita rumah tangga seseorang hancur. Gara-gara wanita banyak laki-laki yang bertengkar, berkelahi. Gara-gara wanita banyak tukang ojek nabrak pagar. Ya kan? Kenapa ya? Karena wanita adalah racun dunia yang sangat mematikan. Tapi bukan berarti kita membencinya, tapi membenci apabila kita itu menggodanya. Ya. Wa bughdul kalami. Ya, membenci membicarakan orang lain, membicarakan kejelekan orang lain.
Jadi istilahnya kita di sini jangan banyak bicara. Ya. Kalau seperti ini kita kan berbicara ilmu lain kalau berbicara ilmu. Ya aliyu hai ali lil aqili iku keduwe wong kang duweni akal salasu alamatin utawi telu piro-piro tondo. Tanda-tanda orang yang berakal. Al isti'anatu rupane amrih pitulung bid dunya kelawan dunya. Alal akhirati ing atase akhirat. Wahtimalil jafa lan nanggung sengsara. Wasobri lan sabar ala syadaidi ing atase pira-pira kepayahan atau rekoso. Tanda kata Nabi Muhammad, tanda orang yang berakal itu ada 3. Yang pertama yaitu al-isti'anatu bid dunya 'alal akhirah. Maksudnya mendorong dunia kita itu agar menjadi untuk menuju ke akhirat. Maksudnya kita jadikan harta kita, dunia kita itu untuk kepentingan akhirat. Ya, untuk kepentingan akhirat. Kita punya uang, bagaimana uang itu sekiranya uang itu barokah, bagaimana sekiranya uang itu berpahala, ya sedekah. Bagaimana sekiranya uang itu menghasilkan pahala buat kita. Satu, bisa sedekah. Ya, yang kedua bisa bantu-bantu orang yang fakir dan miskin. Yang ketiga bisa bantu-bantu pembangunan masjid atau pembangunan musola atau pembangunan tempat pendidikan. Ya, nyumbang, infak. Sayyidah Khadijah istri Nabi Muhammad, ya, Sayyidah Khadijah itu kayanya luar biasa. Ya, beliau seorang perempuan yang paling kaya di Mekah ketika itu. Orang perempuan kaya itu luar biasa. Tapi beliau Siti Khadijah meninggal dunia dalam keadaan tidak memberikan warisan kepada anaknya. Artinya meninggal dalam keadaan habis semua hartanya untuk dibelanjakan atau diinfakkan untuk agama Islam. Untuk apa? Satu, untuk membeli alat-alat perang, untuk membeli kuda, untuk membeli baju-bajunya orang yang nggak punya baju itu untuk menutupi aurat. Ya, untuk seperti itu sampai habis. Sayyidina Abu Bakar punya dunia, punya harta, disedekahkan kepada Nabi Muhammad untuk kepentingan Islam. Maksudnya seperti itu. Kita punya harta, punya dunia, tapi kita punya harta, punya dunia, ya, kita jalankan untuk kepentingan akhirat. Artinya kita itu punya harta, punya uang, punya dunia, tidak ditumpuk-tumpuk. Ya, enggak ditumpuk-tumpuk. Kalau orang numpuk-numpuk uang, rugi. Uang cuma sekedar ditumpuk, rugi. Ya. Yang kedua, wahtimalil jafa, menanggung beban, menanggung kesengsaraan. Jadi kalau misalnya kita itu sedang sengsara, sedang susah, ya, kita tanggung sendiri dengan minta bantuan kepada Allah tanpa kita minta bantuan kepada orang lain. Jangan ketika kita itu sengsara, ya, kita meminta-minta kepada orang lain, akhirnya kita ngemis. Boleh nggak kita ngemis? Boleh, tapi ngemisnya kepada Allah. Jangan ngemis kepada manusia. Ya, jangan ngemis kepada manusia. Temennya punya jajan, temennya punya kue, kalian minta, itu pun kalian ngemis. Kalau misalnya dikasih, beda kalau dikasih. Paham ya? Jadi ketika kita itu susah, ketika kita sengsara, ya minta bantuan kepada Allah. Bagaimana caranya? Berdoa. Ya, berdoa. Jangan kita meminta kepada manusia. Kemudian yang terakhir, wasabri ala syadaidi, sabar atas segala kepayahan.
Ya, sabar. Misalnya kita sedang diuji oleh Allah, kita sabar. Ya, diuji dengan ujian apapun, misalnya nggak naik kelas, diuji oleh Allah nggak naik kelas, sabar. Diuji oleh Allah, harta kita hilang, diambil maling, sabar. Kemudian diuji oleh Allah dengan ujian keluarga kita ada yang meninggal dunia, sabar. Itu tanda-tandanya orang yang berakal. Tanda-tanda orang yang berakal. Walil alimi lan iku keduwe wong kang alim, maksudnya wong kang duweni ilmu, salatu alamatin utawi telu pira-pira tondo. Sidqul kalami rupane temene guneman, benere guneman. Wajtinabul harami lan ngedohi perkara haram. Wat tawadhu'u lan tawadhu'. Kemudian kata Nabi, orang yang memiliki ilmu, itu juga ada tiga tanda. Tanda-tanda orang yang berilmu itu diantaranya yang pertama, satu, ya, sidqul kalam, benar ucapannya. Orang yang memiliki ilmu itu gak akan berbohong, ucapannya mesti benar. Ya, andai kata dia itu bilang haram ya haram, bilang halal ya halal, bilang boleh ya boleh, makruh ya makruh. Itu orang yang memiliki ilmu, bukan orang yang mencela-menceli. Ya. Kemudian tanda orang yang memiliki ilmu, wajtinabul haram, menjauhi perkara haram. Perkara-perkara yang haram itu dijauhi. Ya, nyolong, apa hukumnya nyolong itu? Nggak boleh, haram, dijauhi. Akhirnya dia nggak nyolong. Itu tandanya orang yang berilmu. Ya, tidak menghina orang lain. Menghina orang lain itu dosa. Ya kan? Menghina orang lain itu dosa, nggak dilakukan. Akhirnya dia nggak menghinakan orang lain. Dia justru menghormati orang lain. Paham ya? Bukan kita itu merasa sok benar, akhirnya kita salahkan orang yang lain, kita hinakan orang lain. Bukan begitu. Ya. Menjauhi perkara-perkara yang haram. Nyolong, apalagi berzina, minum minuman keras, itu dijauhi. Wat tawadhu'u, dan tawadhu. Tawadhu itu andep asor. Apa andep asor itu? Merendah diri. Jangan kita membanggakan diri. Oh, saya sekolah di sini, pasti ilmu saya lebih tinggi daripada sana. Oh, jangan. Itu namanya nggak tawadhu. Ya, nggak tawadhu. Tawadhu itu bagaimana? Merendahkan diri. Merendahkan diri. Andai kata kita dipuji oleh orang lain, ya, luar biasa kamu ilmunya banyak. Enggak, saya ilmunya sedikit. Saya ini paling bodoh di desa saya ini paling bodoh. Yang pinter itu, Ustadz itu pinter itu. Itu pinter itu. Ya. Tapi kita merendah diri, walaupun kita punya ilmu, kita merendah diri. Kita nggak sombong dengan ilmu yang kita punya. Sombong tapi dengan ilmu juga sombong, haram. Apalagi sombong dengan harta. Mentang-mentang jadi orang yang kaya kita sombong. Misalnya. Makanya ya wajar sih orang kaya itu sombong, wajar, tapi memang dosa. Nggak boleh sombong itu. Tapi yang paling dibenci oleh Allah, orang miskin, orang melarat, sombong. Yang paling dibenci oleh Allah, orang bodoh, nggak tahu apa-apa, sombong. Ngaku-ngaku sudah mondok di mana, sudah mondok di Mekah, sudah mondok di Madinah, sudah mondok di Hadramut Yaman, padahal bodoh. Paling dibenci oleh Allah itu orang seperti itu. Yang paling dibenci itu. Ya, jadi tawadhu. Walaupun kita punya ilmu, tapi kita tetap rendah diri. Merendah diri. Coba terkadang kalian melihat ketika asar, mau surat asar, ada Ustadz Parman, itu terkadang dorong-dorongan. Ayo sampean dulu, ayo sampean saja ngimami, sampean saja ngimami. Itu saling merendah diri, itu tawadhu.
Kalau orang nggak punya tawadhu, langsung maju aja biar saya yang imamin. Itu orang nggak punya tawadhu. Tawadhu itu mulia. Ya, makanya saling dorong. Wah, kamu aja yang imamin. Ayo kamu aja yang imamin. Saling dorong begini, itu bukan apa itu, tapi itu adalah sebuah bentuk tawadhu. Kenapa kok menganjurkan orang lain? Karena kita merasa tidak pantas. Saya merasa nggak pantas. Kamu aja. Jadi seperti itu. Ini namanya tawadhu. Ya, tawadhu itu merendahkan diri, menganggap kita ini masih belum pantas dalam hal apapun. Ngimami kita nggak pantas, udah ngimami. Bukan kita itu langsung maju, langsung ngimamin, bukan. Bukan ketika ada ketika ada acara hajatan, kemudian kita langsung berdoa, pegang mic, bukan begitu. Ya. Tapi kita merendahkan diri. Ini seperti itu, ini tawadhu. Walid taqiyyi salasu alamatin wallahu ta'ala a'lam bishawab. Fa ya rabbi waffiqni.